Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan statistika. Oleh karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menambahkan keberkahan bagi ilmu kita dan dapat bermanfaat untuk kedepannya nanti. Oleh karena itu teman-teman semuanya mohon diperhatikan dengan seksama video yang kami sampaikan, yang kami paparkan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok pertama yaitu yang beranggotakan Fikri Astatul Rahman dan juga Usama Abdul Aziz, di mana kami akan menjelaskan salah satu materi statistika yang tidak kalah penting, yaitu tentang aspek interpretasi dari korelasi dan juga regresi. Teman-teman mungkin sudah mendapatkan penjelasan sedikit tentang apa itu korelasi, apa itu regresi, begitu ya. Mana korelasi dan regresi ini adalah merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dari yang namanya perhitungan statistika, begitu. Oleh karena itu ini merupakan suatu materi yang penting yang harus kita bahas, di mana kita akan membahas lebih dalam, lebih detail, lebih jelas kembali mengenai korelasi dan juga regresi itu sendiri. Mungkin langsung saja kita masuk kepada penjelasan dari materi yang pertama ini, di mana penjelasan pertama akan dijelaskan langsung oleh teman saya yaitu Mas Fikri Astatul Rahman. Untuk Astatul Rahman, waktu dan layar kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait aspek interpretasi dari korelasi dan regresi. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, mengingat kembali ya, apa itu korelasi dan regresi. Jadi korelasi adalah salah satu teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measure of association. Jadi korelasi ini bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam skala tertentu. Misalnya persen yang berskala interval atau rasio. Jadi korelasi ini juga mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah ya, two style. Kemudian apa itu regresi? Regresi merupakan alat statistik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. Ada 3 macam tipe dari analisis regresi ini. Yang pertama itu adalah regresi linear sederhana yang berfungsi untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel, satu variabel dependent dan satu variabel independent. Kemudian yang tipe yang kedua itu ada regresi linear berganda yang merupakan model regresi linear dengan satu variabel dependent dan lebih dari satu variabel independent. Kemudian tipe yang ketiga yaitu adalah regresi non-linear
yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependent dan variabel independent tidak linier pada parameter regresinya, seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi regresi. Derajat variabilitas di setiap variabel. Itu rumusnya seperti yang ada di kotak. R sama dengan akar 1 kurangi S kuadrat YX per S kuadrat Y. Jadi ada 5 komponen atau faktor yang mempengaruhi regresi. Yang pertama itu besarnya R bukan merupakan fungsi dari ukuran SYX, ukuran absolut dari variabel Y terhadap garis regresi. Kemudian sebaliknya, itu adalah fungsi dari ukuran dari SYX relatif terhadap SY. Kemudian faktor yang berikutnya yang mempengaruhi regresi, jika SYX adalah 0, tidak ada kesalahan prediksi dan koefisien korelasi menurut formula 9.1 yang rumus di atas, yang di kotak, adalah plus atau kurang lebih itu 1. Kemudian faktor yang berikutnya itu jika SYX memiliki nilai yang sama dengan SY, korelasinya akan menjadi 0. Yang berikutnya, faktor berikutnya yaitu yang penting adalah apa itu. Jadi kesalahan standar perkiraan gitu. Apakah SYX kesalahan standar perkiraan dengan sendirinya kecil atau besar, itu tidak perlu. Yang penting adalah itu kecil dalam kaitannya dengan SY gitu. Kemudian di sini ada persamaan regresi 1 ya. Persamaan regresi 1 itu seperti yang ada dalam kotak, yaitu Y sama dengan BX plus A atau A plus BX gitu, sama saja. Jadi persamaan regresi linear sederhana itu adalah suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan variabel bebas atau X di sini dengan satu variabel respon Y. Seperti itu. Ini sama ya, persamaan regresi 1 yang paling atas sendiri Y sama dengan A plus BX atau BX plus A, sama saja dibalik. Kemudian ada turunannya juga, itu Y sama dengan alpha plus beta X. Itu tergantung itunya, penggunaannya. Kalau yang di atas untuk statistik, yang bawah itu parameter gitu. Sama saja itu sebenarnya. Kemudian ya ada yang berikutnya, yaitu persamaan regresi 2. Persamaan regresi 2 seperti yang terpampang dalam layar, yaitu Y sama dengan RZX. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Usama Abdul Aziz. Sebagainya waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Fikri. Ya, begitu teman-teman ya. Kita sudah tahu ya apa itu korelasi, apa itu regresi, dan juga sudah dijelaskan juga oleh Mas Fikri tadi mengenai persamaan dari regresi pertama dan juga regresi kedua. Lantas sekarang kita akan membahas mengenai koefisien korelasi.
Mengapa sih kalau tadi kita bahas regresi, sekarang tiba-tiba kita bahas korelasi begitu? Apakah korelasi dan juga regresi itu sama? Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman perhatikan, sesuai dengan definisi dari korelasi dan juga regresi yang telah dijelaskan oleh Mas Fikri, keduanya ini merupakan suatu alat untuk mengukur, ya ini dari regresi dan juga korelasi itu sendiri, itu adalah alat untuk mengukur hubungan antara dua variabel begitu. Entah itu variabel X dan juga variabel Y. Itu untuk korelasi ya. Kalau per regresi itu hampir sama. Kita akan mengukur hubungan antara variabel terikat dan juga variabel bebas. Variabel dependent dan juga variabel produk atau variabel apa gitu ya, lupa. Nah, intinya yang namanya korelasi dan juga regresi itu merupakan suatu hal yang tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, di sini ketika kita membahas yang namanya korelasi, pasti itu ada kaitannya dengan regresi. Sekarang kita akan membahas koefisien korelasi. Sebenarnya ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, gitu ya. Pertemuan sebelumnya ketika kelompok kami menjelaskan mengenai apa itu korelasi, sebenarnya ini sudah dibahas, tapi mungkin sedikit kita akan membahas kembali koefisien korelasi itu sendiri ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwasanya untuk koefisien korelasi ini itu adalah untuk mengukur ya. Kita tujuannya untuk mengukur hubungan antara variabel prediktor X dan juga variabel respon Y. Variabel terikat dan juga variabel responnya. Itu kita hitung hubungannya itu seperti apa. Apakah ada keterkaitannya ataukah tidak, apakah ada hubungannya ataukah tidak. Dimana untuk menghitung hal itu kita bisa menggunakan analisis regresi itu dengan analisis korelasi. Teman-teman bisa perhatikan di situ persamaan koefisien korelasinya yang dapat kita gunakan untuk menghitung koefisien korelasi itu sendiri, di mana koefisien korelasi itu digambarkan atau dilambangkan dengan R, gitu ya, seringnya dilambangkan dengan R, di mana kita bisa mencarinya dengan cara sebagaimana yang ada di layar itu tadi. Sigma X min X yang ada toppingnya gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa perhatikan sendiri, bisa teman-teman coba-coba rumusnya. Di situ juga sudah dijelaskan keterangan-keterangannya ya. R itu apa, N itu apa, X itu apa, dan Y itu apa. Teman-teman nanti bisa perhatikan kembali. Pada intinya untuk rumus dari koefisien korelasi itu bisa teman-teman cari menggunakan persamaan ini. Mungkin slide selanjutnya Mas Fikri. Ya. Sekarang setelah kita membahas mengenai koefisien korelasi begitu ya. Dan kita sudah membahas mengenai persamaan regresi tadi. Sekarang kita akan membahas juga mengenai langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana. Karena tadi regresi itu sendiri ada banyak ya, ada macam-macam ya. Jadi kita akan membahas mengenai regresi linear sederhana karena ini yang mungkin sering digunakan dalam sebuah penelitian. Agar kita bisa lebih memahami bagaimana langkah-langkah analisisnya, maka kita akan membahas terlebih dahulu, menyinggung sedikit mengenai regresi atau langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana itu sendiri. Di mana untuk melakukan uji regresi atau analisis regresi linear sederhana, teman-teman harus menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Jadi teman-teman itu tujuannya ingin apa begitu ya? Menghitung hubungan antara apa dengan apa begitu ya. Entah itu teman-teman menghitung hubungan antara berat badan dengan tinggi siswa pada suatu kelas, ataukah pertumbuhan bayi dengan kematian penduduk.
Bisa. Intinya teman-teman yang pertama dalam melakukan analisis uji regresi ini, regresi linear sederhana, teman-teman harus menentukan dulu tujuannya dari analisis regresi linear sederhana ini apa yang ingin teman-teman dapatkan, apa yang ingin teman-teman tuju begitu ya. Jadi kalau bisa kita kaitkan dengan agama kita, yang pertama itu kita harus niatkan dulu. Kalau niatnya sudah lurus, nanti apa yang akan kita harapkan itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita itu ingin melakukan analisis regresi linear sederhana, tapi tujuannya kita belum ada sama sekali. Sehingga nantinya yang didapat ya cuma sekedar kita itu ya ngitung-ngitung doang, tapi hasilnya nggak ada. Hasilnya yang kita cari itu apa, begitu, nggak ada value-nya, begitu ya. Jadi teman-teman yang harus teman-teman perhatikan pertama kali dalam melakukan langkah-langkah analisis uji regresi linear sederhana ini, yaitu teman-teman harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman harus mengidentifikasi variabel prediktor dan juga variabel respon. Teman-teman harus mengidentifikasi mana di antara kedua variabel tersebut yang ingin teman-teman hubungkan antara kedua variabel tersebut, itu mana yang termasuk dari variabel terikat dan juga variabel respon. Variabel terikat itu apa? Variabel terikat itu adalah variabel, ini mungkin teman-teman sudah pernah temukan ya di mata kuliah yang lain tentang variabel terikat dan juga variabel respon. Dimana kalau variabel terikat itu adalah variabel yang mana itu dia itu harus tetap, modelnya apa ya? Dia itu nantinya akan mempengaruhi nilai dari variabel responnya. Jadi variabel terikat dan juga variabel respon itu saling berkaitan satu sama lain. Gitu ya. Jadi teman-teman dalam hal ini teman-teman harus perhatikan variabel terikat dan juga variabel responnya. Teman-teman harus identifikasi terlebih dahulu di antara kedua variabel tersebut mana yang termasuk dari variabel respon dan juga mana variabel prediktor atau variabel terikat. Setelah itu, setelah teman-teman nanti menentukan dan teman-teman sudah mengidentifikasi ini variabel predikat, ini variabel terikat, ini variabel respon. Setelah itu teman-teman harus melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel, begitu ya. Teman-teman harus melakukan mengumpulkan datanya, apa yang ingin teman-teman bandingkan, apa yang ingin teman-teman hubungkan itu nantinya. Jadi di variabel X itu teman-teman kumpulkan datanya, variabelnya itu apa aja. Kemudian datanya itu berapa aja. Itu nanti teman-teman cari. Untuk variabel responnya juga teman-teman cari setelah teman-teman tentukan tadi. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kemudian kita akan menghitung X2 atau X kuadratnya dari apa itu akar 2. Apa itu pangkat dari kuadrat dari variabel yang kita gunakan tadi, variabel X-nya, dan juga XY dan total dari masing-masingnya, X kali Y. Jadi setelah kita melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel, kita harus menghitung X kuadratnya, kemudian XY-nya, dan juga total dari masing-masingnya, sigmanya tadi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk tadi, kita menentukan, menghitung juga yang namanya koefisien korelasi dari kedua variabel tersebut. Jadi teman-teman nanti bisa perhatikan lagi ya, ini saling berhubungan, dimana tadi ada sigma XY, kemudian kuadrat X, dan masih banyak lagi. Nah, setelah teman-teman nantinya menghitung itu semua, teman-teman akan menghitung nilai A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Mana rumusnya? Rumusnya sudah disampaikan di awal tadi oleh Mas Fikri. Mungkin ada di slide yang ke-4 ya. Itu teman-teman bisa perhatikan. Di situ di persamaan regresi pertama itu ada cara mencari nilai A dan juga cara mencari nilai B ya. Itu menggunakan rumus tersebut. Ayo teman-teman bisa lihat kembali rumusnya seperti apa, rumusnya bagaimana. Nah, setelah teman-teman menghitung nilai A dan juga B menggunakan rumus yang telah ditentukan itu tadi, teman-teman harus membuat model persamaan garis regresi. Itu nanti ada sendiri pembahasannya lebih dalam. Nanti teman-teman bisa baca-baca kembali
buku ya, statistika yang telah diberikan oleh Ustadz Anggit gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa teman-teman lihat kembali, bisa teman-teman baca kembali mengenai hal itu. Nah, setelah teman-teman membuat model persamaan garis regresi, teman-teman harus melakukan prediksi terhadap variabel prediktor dan juga atau variabel responnya. Nah, untuk masalah prediksi ini sendiri itu sebenarnya akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Jadi teman-teman nanti coba lihat juga pembahasan dari kelompok setelah ini, yaitu kelompoknya Mas Diki Nurmawan dan juga Mas Danang Sulistyo. Di situ beliaunya akan membahas mengenai apa itu prediksi begitu ya. Nah, di sini ada kaitannya dengan hal ini. Kemudian setelah itu teman-teman harus melakukan uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Teman-teman bisa lihat kembali pembahasan yang telah kami berikan di pertemuan sebelumnya mengenai korelasi. Di situ sudah dijelaskan dengan jelas, dengan detail mengenai uji signifikansi dan juga cara menentukan taraf signifikan. Nah, setelah itu setelah teman-teman melakukan hal itu semua, hal yang terakhir adalah teman-teman memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai regresi linier sederhana. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini interpretasi proporsi variasi dalam Y tidak terkait dengan variasi X. Jadi bisa dikatakan begitu ya, dalam suatu korelasi itu terkadang atau regresi itu terkadang dari kedua variabel tersebut itu tidak ada kalanya, tidak ada keterkaitannya sama sekali. Lantas bagaimana interpretasinya jika kedua variabel tersebut tidak ada hubungannya sama sekali? Maka teman-teman bisa menentukan atau menghitung menggunakan rumus yang ada di layar ini ya. Teman-teman bisa perhatikan di situ magnitude of predicate error, karakteristik or predictive situation. Nah, di sini teman bisa coba lihat kembali nantinya pembahasan lebih mendalamnya mengenai variasi dalam Y tidak terkait dalam variasi X ini sendiri. Tapi pada intinya untuk hal ini kita harus tujuannya untuk menentukan proporsi variasi dalam Y yang mana tidak ada kaitannya sama sekali atau tidak terkait dengan variasi X. Itu cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya seperti yang ada di layar itu. Nah, selanjutnya, next. Ya, setelah itu untuk proporsi variasi dalam Y yang terkait dengan variasi dalam X. Kalau tadi tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya antara variabel Y dan juga variabel X. Di sini ada hubungannya, ada keterkaitannya, ada ada hubungannya antara variabel Y dan juga variabel X. Di mana kalau ini teman-teman untuk menghitung ya dalam hal ini kami bisa baca di situ kita dapat mempartisi ya variasi Y total sedemikian rupa untuk mencerminkan kontribusi dari dua komponen ini. Kita harus membuat partisi dalam hal varians dari Y yang dapat dipartisi menjadi komponen aditif, bukan dalam hal standar deviasi Y yang tidak bisa. Mulailah dengan membagi deviasi skor Y apapun dari rata-ratanya menjadi dua komponen. Jadi teman-teman nanti harus mencari total dalam menentukan total deviasinya, yaitu Y min Y ada toppingnya begitu ya, sama dengan nanti deviasi yang tidak dapat dijelaskan dan ditambah dengan deviasi yang dapat dijelaskan. Untuk pengertian deviasi sendiri sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa coba merojaah kembali pembahasannya itu bagaimana, penjelasannya itu seperti apa. Ini saling berhubungan satu sama lain. Pada intinya di sini dalam menentukan sebuah
proporsi varians dalam Y yang mana itu ada kaitannya, terikat atau terkait dengan variansi dalam X, maka teman-teman bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan hal itu, yaitu total deviasi sama dengan deviasi yang tidak dapat dijelaskan ditambah atau dijumlah dengan deviasi yang dapat dijelaskan. Selanjutnya, next. Ya, ini proporsi penempatan dari penempatan yang benar ya dari sebuah regresi ataupun korelasi itu sendiri. Sebenarnya kelompok kami masih belum begitu paham dengan hal ini, tapi mungkin sedikit akan kami jelaskan mengenai proporsi penempatan ini begitu ya. Di mana di sini ada dua gambar, ada dua kotak begitu ya, ada dua kotak di mana di sini yang namanya proporsi penempatan yang benar itu seperti apa? Proporsi penempatan yang benar dalam suatu regresi dan juga korelasi itu seperti apa ya? Seperti ini ya. Di mana nilainya itu dia itu dalam artian bagaimana ya? Untuk sebenarnya masih agak bingung begitu ya. Di sini ada nilainya rata, itu nantinya untuk nilai koefisien korelasi itu akan bernilai 0 jika dia itu antara variabel Y dan juga variabel X itu merata begitu ya. Tetapi dia itu akan plus 50 nilainya, R-nya itu akan sama dengan plus 50 bila datanya yang kita dapatkan itu seperti ini. Dalam artian untuk di bagian yang pertama dan juga bagian ketiga itu sama, tetapi di bagian berbeda dengan bagian yang kedua dan juga bagian keempat. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa teman-teman baca kembali atau mungkin teman-teman nanti coba tanyakan, kita tanyakan atau kita diskusikan kembali bersama mengenai hal ini. Karena jujur kami masih belum begitu paham dengan apa yang dijelaskan di sini. Semoga dengan sedikitnya ada gambaran begini ya. Meskipun belum jelas penjelasan yang telah kami berikan tentang hal ini, tapi teman-teman setidaknya bisa memahami dengan baik apa yang kami berikan. Mungkin selanjutnya, next. Nah, mungkin itu saja dari kami. Atas kurang dan lebihnya, mohon maaf. Untuk selanjutnya akan ditutup langsung oleh Mas Fikri Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Usama Abdul Aziz. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.